أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Rangkai kata-kata indah tentang dirinya agar tumbuh di dalam hati cinta padanya. Hati cinta padanya. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah, kembali jumpa dalam acara Tabligh Islami Membumikan Al-Quran, Menyatukan Umat. Masya Allah, kali ini kita jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Ya. Alhamdulillah, di episode kali ini lain dengan episode yang lalu. Kita akan berbicara tentang dari lirik ke akhlak, revolusi pendidikan revolusi pendidikan anak lewat lagu Islami. Dan yang kita hadirkan narasumber di studio kali ini adalah beliau pencipta Tepuk Anak Soleh, Masya Allah. Dan juga beliau adalah Direktur Eksekutif dari El Salima, Yogyakarta. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Ustadz Setio Adi Purwanto, MPDI, atau yang lebih dikenal dengan Kak Adi Kitana. Beri tepuk tangan dong, yang meriah untuk Kak Adi Kitana. Insyaallah. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam Kak Adi. Sehat? Alhamdulillah. Selalu sehat. Semangat ya? Selalu semangat. Selalu tepuk juga ya? Masih tepuk-tepuk ya? Kalau dengan anak-anak selalu nyanyi dan tepuk. Selalu nyanyi ya? Tepuk anak soleh yang itu ya? Yang Ya, tepuk anak soleh. Aku Betul. solehah. Aku anak soleh kan, ibu-ibu Rajin suka sholat, rajin. ibu-ibu suka diganti jadi solehah katanya kan, gitu ya. ibu-ibu kan bukan anak-anak lagi nih yang hadir di sini. Sekarang malah jadi tepuk sakinah ya. Yang Tepuk soleh. sakinah. Nanti kita ngobrol tentang tepuk-tepuk deh ya Ustaz ya. Alhamdulillah, selain narasumber kita juga tadi kita sudah dibuka dengan pembacaan Quran Surat Al-Isra ayat 21 oleh Qori Nasional kita ya, Ustadz Tantan Kital Barozi. Assalamualaikum Ustaz. Sehat ya, Masya Allah. Dan juga di samping kiri saya nih ada kelompok ibu-ibu dengan warna yang cerah-cerah. Semangat semua, sudah latihan yel-yelnya dari tadi pagi, dari rumah. Iya. Jam berapa dari rumah nih Bu? Subuh ya, Masya Allah. Inilah dia dari Yumna Voice Madrasah Mahabarosul Cahaya Kujang. Emeber Cahaya Kujang. Masya Allah. Dan tak kalah dengan yang ibu-ibu sebelah kanan nih, kelompok dari Majlis Taklim Murni 54. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan yel-yelnya? Jangan kalah ya dengan ibu-ibu yang satu nih. Ya. Majlis Taklim Murni 54. Manfaat untuk umat. Allahu Akbar.
Masya Allah, Alhamdulillah. Semarak sekali kali ini dan tentunya di Tabligh Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Masya Allah. Langsung aja kita dengan Kak Adi, ya Kak Adi, tentang dari lirik ke akhlak. Ya. Satu kalimat dulu nih, dari lirik ke akhlak tuh gimana Ustaz? Kak Adi. Iya, ini tidak jauh beda dengan yang dipraktekkan hari ini ya. Memulai acara kita, tadi hati kita jadi adem. Masya Allah. Karena dengar alunan yang luar biasa dari Ustadz Tantan, disambung dengan ada lagu religi yang... Kurang kayak kata-kata itu sebuah lagu dari Kitab Al-Yahya, karangan Habib Hamid bin Abdullah. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi tema kita ini dari lirik ke akhlak. Lirik ke akhlak ya. Anak-anak kita itu sangat cepat menyerap segala sesuatu, terkhusus ketika itu dirangkai dan menjadi sebuah lagu yang itu kemudian sampai menyentuh ke hati mereka. Jadi jangan disepelekan ini Kang Denny, terkait lagu anak-anak itu bukan sekedar permainan, bukan sekedar hiburan. Tapi setiap kata-kata yang ditulis di sana, itu diharapkan menjadi media menyentuh kalbu bagi anak-anak. Masya Allah. Gitu. Maka harapannya itu akan merubah karakter akhlak mereka. Makanya dirangkai dengan yang indah, dirangkai dengan kata yang indah agar tumbuh di dalam hati rasa cinta. Itu liriknya tadi ya? Iya, tadi kalimatnya begitu. Iya. Kak Adi, tadi kita mungkin ini skupnya ke anak-anak ya. Iya. Revolusi pendidikan anak lewat lagu Islami. Iya. Kak Adi selama ini berkiprah di bidang itu. Gimana menurut Kak Adi? Iya. Sejak tahun 92 ketika saya memutuskan total masuk ke dunia anak-anak, saya merasakan bahwa anak-anak kita ini mulai gersang dengan kebutuhan sentuhan estetis, seni, sekaligus yang itu ada nuansa dakwah di sana. Masya Allah. Maka saya mencoba mengisi ruang kosong di mana lagu anak-anak semakin hilang dari ruang dengar mereka. Terutama lagu anak-anak yang memiliki edukasi dan sentuhan kalbu. Masya Allah. Kalau lagu sih banyak, Kang Denny. Tapi lagu anak-anak yang didesain sejak penciptaannya sampai kemudian produksi dan pemanfaatannya untuk pendidikan, kita rasanya sudah terlalu lama tidak mendengar lagu-lagu edukatif seperti karya Pak Ati Mahmud, kemudian Ibu Sud gitu ya. Dulu di masa kecil Kang Denny pasti di sekolah sering gitu ya. Iya, saya suka lagu-lagu Ati Mahmud. Ya, lagu Ibu Sud. Betul. Bahkan itu jadi di sekolah juga kan diajarkan ya. Kalau sekarang udah jarang ya. Anak-anak sekarang memilih lagunya sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka memilih lagu sendiri dengan bebas dari gadget-gadget mereka tanpa pendampingan, tentu lagu yang diakses adalah lagu yang paling tren dan lagu sekarang lagu viral gitu ya. Betul, nyaris tidak memberi sentuhan ke ruang dengar mereka yang adil. Saya katakan seperti itu, gitu ya. Jadi di sini peranan orang tua penting sekali ya, atau para pencipta lah gitu ya. Semuanya kita bersama-sama mencoba menjadi pelaku aktif. Bagaimana tidak sekedar lagu sebagai hiburan, tapi lagu itu dari lirik ke akhlak itu betul-betul terwujud. Pencipta lagunya, kemudian guru-guru yang terlibat dalam lembaga pendidikan, orang tua di rumah, gitu ya. Semuanya mestinya mengambil peran aktif itu, gitu ya. Iya, betul ya. Kalau kita lihat ya belakangan ini memang anak-anak itu kadang menyanyikan lagu yang belum saatnya. Betul. Belum saatnya dia nyanyikan. Lagu anak-anak jadi lagu remaja. Lagu remaja di anak-anak ya. Bahkan dewasa ya. Bahkan dewasa ya. Yang mereka tidak paham liriknya. Iya, malah ibu-ibu yang di sini jadi lagu anak-anak nih, kebalikannya nih. Ya. Jadi bawainnya lagu-lagu Lihat Kebunku gitu. Kalau Rihla itu lagu-lagunya naik-naik ke puncak gunung. Keren, gitu ya. Jadi sebenarnya gini, harus ada lagu yang di dalamnya ada muatannya atau isinya itu tidak hanya isi listening ya, tapi juga muatannya betul-betul ada manfaatnya. Betul. Gimana Kak Adi cara mensiasati atau apa ya saat ini nih? Ya, memang tadi seperti saya sampaikan harus ada keterlibatan semua ya. Iya. Dan kalau kita belajar dari lagu anak-anak, lagu itu kan punya dua unsur ya. Iya. Punya dua unsur. Yang pertama adalah unsur liriknya yang menjadi fokus utama tema kita hari ini. Iya. Tapi ada unsur penguat satunya tidak disebut lagu kalau hanya syair.
Kalau tidak ada melodinya bukan lagu itu, Kang, ya. Iya. Nah, maka dua unsur ini harus dicermati. Memilih lagu anak-anak. Jadi unsur syairnya mestinya betul-betul dipilih seperti para pencipta lagu anak-anak era dulu, era Ibu Sud, Pak Ate itu sangat jeli, sangat cermat memilih syair. Pasti syair-syairnya adalah syair-syair yang terbaik. Kita coba misalnya dalam penyebutan dan itu berdampak pada etika. Iya, betul. Dulu kalau ada lagu, kalau lagu bahasa Jawa misalnya ya, kita tinggal di Jogja gitu, untuk menyebut kata aku, kamu itu pun sangat istimewa. Bukan sekedar, hati-hati. Sekarang kan banyak lagu misalnya dengan lirik-lirik kowe dan seterusnya. Nah itu contoh kecil sekali, dari penyebutan sampai bagaimana kemudian lirik-lirik yang indah itu menjadi sentuhan dan pembiasaan melalui ruang dengar mereka. Itu ya. Yang kedua, melodinya juga harus dipilih. Anak-anak, ya semua lagu bagus sih, tapi ada yang cocok, ada yang tidak untuk anak-anak. Iya. Kalau misalnya dalam ruang pendidikan, edukasi, dakwah ya di TKA, TPA kita, lalu anak-anak diajarkan lagu meskipun liriknya bagus, tapi misalnya menggunakan karakter lagu rock yang keras, yang menjadi tidak cocok, gitu ya. Nah yang ketiga, tidak sekedar menyentuh moral. Lagu Islami itu bedanya dengan lagu-lagu anak biasa adalah dia menyentuh aspek yang transendental. Aspek yang langsung menghubungkannya kepada Sang Pencipta. Misalnya nih, Kak Adi pernah bikin lagu tentang antri. Nah itu sudah banyak dipakai juga di TK-TK, digunakan di IGTK, di IGRA gitu ya. Antri yuk antri, baris yang rapi, jangan mendahului. Itu pesan-pesan moral. Iya, betul. Tapi apa bedanya kalau itu dibawa ke lagu Islami harus ada penguatan. Iya. Bahwa antri ini adalah akhlak terpuji yang dicintai Allah. Itu syair-syair di belakangnya sampai ke sana. Sehingga anak-anak punya kesadaran dari kecil setiap aktivitas sederhana mereka, makan, minum, belajar, itu bukan hal sederhana, tapi yang terhubung langsung dengan Tuhannya. Masya Allah, Kak Adi. Menarik sekali ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Kak Adi. Siap, siap. Setelah kita beri kesempatan untuk komersial break berikut ini, tetap di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Saja
Percayalah dia begitu dekat, jangan ragu kasihnya yang menyelimuti langit bumi. Dan percayalah, dia selalu ada, dia selalu ada dekatmu. Tablik Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Terima kasih Teh Candy Yudita, salah satu penyanyi nasyid Jogja nih. Beliau dari nyanyinya kayak dari kecil nih sampai sedewasa sekarang ini. Dan tadi jangan jauhi Tuhan. Satu kalimat ya. Jadi sesuai dengan tema kita ada apa namanya kalimat-kalimat yang penekanan di situ ya. Jangan jauhi Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Teh Candy untuk penampilan terbaiknya pada kali ini. Dan Kak Adi, apa tantangannya nih, tantangan terbesar dalam membuat karya atau lagu Islami ini? Iya, tantangan yang pertama sekarang karakter anak-anak kita itu sudah semakin pendek daya konsentrasinya. Ya. Jadi lagu anak-anak ya mestinya dibuat sesuai dengan karakter mereka. Pendek, fokus ke satu tema tertentu gitu ya. Tantangan kedua karena pilihan lagu sekarang sudah semakin banyak gitu ya. Dan mereka bisa mengakses secara mandiri. Nah itu sehingga itu harus difahami oleh para pencipta lagu yang sekarang. Nah terkait itu Kang Denny sejak tahun 2014 saya mendirikan SCLA Indonesia, Sekolah Cipta Lagu Anak. Dan sebagian besar pesertanya adalah guru-guru. Karena memang target kita terutama, meskipun tidak menutup siapapun bisa ikut serta, tapi target utama kita guru. Kenapa guru? Karena guru ini yang setiap saat berhadapan dengan anak-anak ya di ruang belajarnya. Dan mereka tahu betul apa saja yang mestinya dimasukkan sebagai muatan-muatan terbaik di lagu itu sesuai dengan perkembangan kurikulum. Itu. Ada banyak lagu yang bagus, tapi ketika sudah lewat masanya, ya tantangan kurikulum berubah, tantangan dunia anak sudah berubah dan seterusnya, maka kita butuh lagu-lagu baru yang memang lebih fresh gitu ya. Lebih fresh dan betul-betul mengena sesuai tantangannya. Gitu. Masya Allah. Kak Adi, ada yang mau bertanya nih Kak Adi. Dari boleh. Majelis Taklim Murni 54. Silakan Bun. Sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berdiri Bun? Berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Diah Ekowati dari Majelis Taklim Murni 54. Mohon maaf Ustadz mau bertanya. Bagaimana peran orang tua untuk biar anak-anak kita ya sama cucu-cucu kita itu menyukai lagu-lagu yang Islami. Karena di era digital seperti ini, anak kan lebih fokus pada lihat handphone daripada mendengarkan seperti dulu waktu saya 60 tahun 70 tahun yang lalu itu masih 70 tahun yang lalu ya masih ingat gak lagu anak-anaknya dulu 70 tahun yang lalu itu kita senang sekali kalau mendengarkan radio. Sekarang kan ya ada radio lagi, apalagi di TV kan jarang ada seperti itu. Bagaimana Ustadz? Karena ya ada cucu, kalau anak sudah tidak ada ya Ustadz ya, cucu-cucu kita biar menyukai lagu-lagu yang Islami Ustadz. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Silakan Ustadz. Ini pertanyaan dari Ibu Diah. Ya, Ibu Diah. Bagaimana peran orang tua? Jadi lagu itu masuk kan melalui rangsangan auditori ya, Kang Denny ya. Dan itu akan hadir manakala dia menjadi sebuah sistem yang membangun kebiasaan. Kita ingat misalnya kalau dulu Bu Diah bisa senang menyanyikan lagu anak-anak yang diajarkan guru-guru di sekolah karena hampir nggak ada pilihan yang lain, ya lagunya itu, gitu ya. Sehingga semua lagu kita nyanyikan dengan gembira, berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Maka bagaimana mensiasatinya? Bisa misalnya ketika di rumah sambil beraktivitas ya, menemani mereka bermain, itu diputarkan lagu di rumah, lagu-lagu yang memang kita targetkan, lagu-lagu yang baik yang sudah dipilih kita putar. Itu juga yang saya sarankan kepada guru-guru di sekolah
di saat istirahat, di saat menemani anak makan, di saat mereka melakukan aktivitas di kelas menggambar, itu jangan disia-siakan ruang dengar mereka. Karena pendengaran ini satu-satunya indera kita yang tidak pernah mati. Ya. Indera yang pertama dicipta Allah itu pendengaran. Dan indera terakhir yang dimatikan Allah itu pendengaran. Sayangnya kita jarang menggunakannya, termasuk untuk mendampingi anak-anak. Jadi pas mereka main nih, Bu Diah bisa putar lagu anak-anak yang lembut. Nggak usah keras-keras. Nggak usah keras-keras. Menemani mereka beraktivitas. Guru-guru kita di sekolah sambil menemani muridnya menggambar dan seterusnya, pakai handphone saja cukup. Diputarkan lagu anak-anak yang bagus supaya telinga mereka terbiasa. Gitu ya. Kalau enggak, langsung diajari kita sok jadi guru yang keren itu, Bu Guru punya lagu baru. Kalau lagunya nggak sesuai selera anak-anak, langsung ditolak tuh. Iya, betul. Bahkan kan tapi dibiasakan dulu. Pelan-pelan dengar setiap hari. Betul. Bahkan kita kan jadi hafal itu karena diulang-ulang terus. Iya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu mengena banget Kak Adi. Ya. Dan itu masuk karena seringnya anak-anak mendengar. Pernah saya ada salah satu jamaah bilang, saya dengar lagu itu selalu nangis. Kenapa? Karena saya punya anak-anak yang sukses katanya. Anak yang satu jadi sukses lah gitu ya. 4 anak sukses semua. Tapi dia setua itu dia merasa sangat sedih, sangat sakit hati katanya. Karena itu dari lagu itu tidak ada yang sembahyang Kak Adi. Nauzubillah kan? Ternyata lagu seperti itu mempengaruhi sekali itu ya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang apa gunanya? Gitu Kak Adi. Kak Adi kita lanjut lagi ya. Kita beri kesempatan untuk komersial break berikut ini. Tetap di Tablik Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Masih di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Alhamdulillah masih bersama dengan narasumber kita, pencipta tepuk anak soleh. Ya, Kak Adi Kitana. Jadi saya nadanya jadi bawa ke anak-anak nih, Kak Adi. Begitu menariknya dan begitu asyiknya ya kalau sudah anak-anak itu bersama-sama membawakan tepuk, membawakan lagu, apalagi dibaca Al-Quran, baca sholawat, bareng-bareng semua hafal, semua menikmati, Masya Allah ya. Dan anak-anaknya itu kan dasar ya. Dasar ya. Bang Dhani kemana-mana tabliknya bersama ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh misalnya. Saya dengan ibu-ibu kayak dengan anak-anak juga. Gitu. Iya, dengan ibu-ibu kita tes coba. Tepuk soleha. Tuh, lihat tuh langsung gitu ya, ibu Masya Allah. Tepuk soleha. Nah, nanti diajarin ke Adi ya. Adi, ini ada yang mau bertanya nih dari Silakan Bunda. MMR Cekojang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Wiwi, Pak Ustadz. Iya. Dari MMR Cahaya Kujang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana peran media TVRI dalam mendukung gerakan anak-anak itu mencintai lagu-lagu Islami, biar menumbuhkan rasa cinta dengan ajaran agama Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Masya Allah, ya. Peran media mungkin ini ya, peran media dan ya. ini tadi beliau langsung tanya ke TVRI. Iya. Bagaimana peran TVRI sebenarnya, peran media gitu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wiwi, ini pertanyaannya harusnya bukan ke Kak Adi tapi ke TVRI ini. Nanti dijawab oleh produser kalau iya. Tetapi ini menarik memang pertanyaan ini. Dulu media-media kita itu selalu di setiap media yang ada ya, dari TVRI, kemudian TV-TV swasta nasional,
mereka punya ruang khusus untuk lagu anak-anak. Dulu kan begitu kan? Iya. Nah, sekarang ini semakin hilang tuh. Nah, padahal di era digital seperti sekarang ini, peran media sangat luar biasa. Iya, betul. Sekarang ini pengaruh netizen, media itu bahkan lebih dahsyat dibandingkan pemerintah sendiri, gitu ya. Maka lembaga penyiaran seperti TVRI ini pasti punya peran strategis yang kita berharap itu akan terus memberi ruang khusus di dalam menyiarkan lagu anak-anak yang edukatif, yang islami gitu. Ya. Jadi kita sangat merindukan itu. Bagaimana ketika TVRI dan stasiun-stasiun TV yang lain, meskipun sekarang setiap orang sudah bisa bikin stasiun TV sendiri. Iya. Ya kan, pakai channel-channel sendiri gitu ya. Kang Denny juga punya channel sendiri gitu ya. Tetapi peran media-media mainstream itu tetap ditunggu. Maka kita doakan saja ini Bu Wiwi dan ibu-ibu semuanya, TVRI dan media-media TV nasional kita yang lainnya kembali memiliki komitmen untuk menyiarkan lagu-lagu anak edukatif itu. Betul. Ini menjadi penting karena ini taruhan karakter bangsa di masa depan. Insyaallah ya. Ya. Karena lagu itu sekali lagi bukan hal sepele, bukan sekedar hiburan ya. Tapi dia langsung menyatukan dua unsur dalam berbagai penelitian tentang cara otak bekerja, Kang Denny, yang paling efektif mempengaruhi pembentukan karakter itu ada dua. Pertama adalah pengulangan-pengulangan, repetisi. Kemudian yang kedua adalah pelibatan emosi secara intens. Dan dua-duanya ini dimiliki lagu. Coba, anak itu sekali menyanyi, sering mendengar, itu repetisi, itu pembentukan kebiasaan. Yang kedua, kalimat yang disampaikan orang tua dalam nasihat, yuk jangan nakal. Itu beda kalau disampaikan dalam lagu. Kenapa? Karena melibatkan emosi. Nah, dua unsur yang mempengaruhi dasar bekerjanya otak. Ya. Satu adalah pelibatan emosi yang intens. Dua adalah pengulangan-pengulangan untuk membangun kebiasaan. Ini dua-duanya ada dalam lagu. Iya. Anak-anak khususnya gitu ya. Gitu. Jadi di dalamnya ada secara tidak langsung tuh ya ada perintah ya, ada perintah, ada penekanan gitu ya. Jadi yang tadi sebagai kelanjutan tema kita kan tadi apa Kang Denny? Revolusi pendidikan. Betul. Ya. Lanjutannya itu kan revolusi pendidikan anak melalui lagu Islami. Melalui lagu Islami. Apa yang dimaksud revolusi? Merubah cara pandang dan cara didik anak-anak ya. Dari sekedar ajaran yang berupa perintah dan larangan menjadi inspirasi. Lagu itu tidak secara langsung memerintah atau melarang anak-anak melakukan segala sesuatu, tapi dia memberi inspirasi. Tanpa dipaksa, anak-anak itu mendengar lagu, menangkap pesan-pesan di lagu itu kerasa lebih masuk. Iya. Gitu. Nah, berarti nanti pulang dari sini nih ibu-ibu ya, cari tuh lagu-lagu yang pas untuk anaknya, untuk cucunya ya. Iya. Pulang dari sini ketuk pintu nih, Uti ya panggilannya ya, Uti punya lagu nih, dibawakan lagu yang bagus-bagus, yang mengajak sholat, mengajak sedekah, dan berbagai kebiasaan lainnya. Ya. Kak Adi sepertinya belum lengkap nih kalau Kak Adi nggak ngasih kenang-kenangan buat para jamaah di sini. Tepuk anak soleh ini belum pada bisa nih ibu-ibu. Oh. Ya. Boleh Kak Adi, ya. Tepuk ini sempat viral dan dipandang sebagai tepuk yang mengajarkan intoleransi. Iya. Ya, karena di belakangnya biasanya ada juga ustadz-ustadz itu di TPA yang menambahkan Islam yes, kafir no. Nah, Kak Adi, ini kesempatan yang bagus di Adi media. Buat itu juga kalimat itu? Tidak. Oh tidak, jadi hanya penambahan. Tepuk anak soleh ini yang saya ciptakan, saya bikin tahun 1993, Kang. Dan tepuk ini sudah dihakikan. Saya baru tahu loh, Kak Adi. Saya sering bawain sama anak-anak. Itu ya. Gitu, ya. Dan itu tidak ada kalimat Islam yes, terutama kafir no. Berhentinya di lafadz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam yes. Tambahan terakhir kalau ditambahkan situ sudah cukup gitu. Apa kita praktekkan? Harus. Ibu-ibu biar ada kenang-kenangan pulang ke rumah nanti. Ya, kenang-kenangan ya. Ikuti ya ibu-ibu, siap semua? Karena meskipun sudah berusia, ya Kak Adi, Kang Denny sudah berusia, 50 tahun ke atas ya. Dikit. Tapi kita tetap anak-anak kan? Iya. Ya, tetap anak. Harapan kita semuanya jadi anak yang soleh bagi orang tuanya. Yuk bareng-bareng. Tatan boleh ikut?
Iya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, sampai di situ. Tepuknya selesai di situ. Hafal nggak ini? Hafal. Hafal betul? Ya. Ulang sekali lagi. Ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua Dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Ini jangan-jangan mereka dulu juga ustadzah di TPQ Iya, ya, sepertinya sampai hafal betul. semua itu ya. Iya. Tapi sekarang diadopsi lagi Kadi jadi tepuk solehah. Tepuk sakinah sekarang. Tepuk sakinah. Berpasangan. Digunakan oleh teman-teman di KUA ya. Masya untuk Allah, ya. mensosialisasikan tentang 5 pilar pernikahan barokah. Oh, Masya Allah ya. Viral juga ya. Betul. Jadi memang tidak hanya lagu tapi ice breaking seperti tadi Iya. ya. Tepuk. Itu akan membuat anak-anak tuh seneng, gembira dulu kan. Gembira dulu baru memaknai isinya. Iya. Itu. Dan kalau misalnya ada yang itu tadi tepuk kan, tema kita terutama lagu nih. Iya. Nah, Kak Adi selain mendampingi para mahasiswa dan guru-guru mencipta lagu juga tetap hingga sekarang tetap aktif mencipta lagu anak-anak juga. Udah banyak ya yang dibuat. Ya sekarang sudah sekitar 800 lagu anak-anak. 800 Bu, ada yang hafal nggak? Iya, Masya Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan Kak Adi selalu dimudahkan dalam membuat karya ya. Amin. Karya yang tidak hanya isi listening, tapi isi atau muatannya itu lebih penting. Karena ini akan berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita, ibu-ibu nih, cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Kak Adi, berkait dengan apa tadi ya, tentang lagu-lagu itu menurut Kak Adi saat ini, lagu-lagu apa yang seperti apa sih Kak Adi yang menurut Kak Adi ini pas nih buat anak-anak ini? Ya. Sering kita dengar dunia anak itu dunia keceriaan. Maka lagu anak harus lagu ceria. Saya setuju juga. Tetapi ada tapinya ini kan. Ya. Tidak semua lagu yang diajarkan pada anak-anak semuanya harus lagu ceria. Karena anak-anak juga membutuhkan sentuhan-sentuhan lain. Jadi kalau lagu ceria itu satu membangun optimisme, ya kan? Membangun keyakinan, kepercayaan diri, itu penting bagi anak-anak, iya. Tapi ada lagu-lagu yang lembut, yang tidak bisa diwakili lagu anak-anak yang sekedar ceria, menghentak-hentak, itu punya peran yang berbeda. Perannya adalah membangun estetika, empati, kayak gitu-gitu. Dan ini dua-duanya penting. Maka ini juga himbauan kepada terutama guru anak-anak, kalau memilih lagu anak-anak, jangan hanya lagu yang ceria, mengabaikan lagu untuk kebutuhan sentuhan lain lagi. Iya. Kalau Ki Hajar Dewantara malah memisahkan rangsangan belajar anak itu berbeda. Misalnya antara anak belajar gerak ya, tari, anak belajar melalui gambar, poster, televisi, dan anak belajar melalui lagu, itu yang dipelajari, aspek terkuat yang masuk dalam diri anak beda. Kalau anak belajar dari gambar, yang paling kuat masuk kognitifnya, pengetahuan tuh. Iya. Ya, dari yang dia lihat. Tapi anak belajar dari telinganya dan yang dia dengar, itu sentuhan utamanya adalah sentuhan estetika rasa hati. Itu nggak bisa diwakilkan dengan sesuatu yang lain. Maka ini penting loh belajar, terutama di masa anak-anak, mereka diajarkan materi-materi apapun secara menyenangkan melalui sentuhan melodi-melodi yang lembut, yang itu akan menyentuh aspek hati, sekaligus liriknya menjadi pengetahuan buat mereka. Betul. Gitu. Saya lihat ya beberapa karya lagu nasyid ya, seperti Kaulah ibuku, cinta kasihku, Ya, itu Bang ya. Haddad Alwi ya. Itu langsung masuk ke anak-anak itu. Ya. Anak-anak itu langsung spontan gitu ya. Ternyata anak juga butuh diberi sentuhan seperti Memang itu. sentuhan pertama, anak pasti lebih memilih lagu yang menyenangkan, lagu yang gembira.
tapi tadi cara seperti yang ditanyakan Budiah tadi, bagaimana kita merangsang anak-anak untuk menyukai semua lagu-lagu yang indah itu melalui pembiasaan. Kita perdengarkan, nanti lama-lama mereka akan suka juga dengan lagu-lagu yang lembut. Gitu. Zaman kita dulu banyak lagu yang lembut ya, ibu-ibu ya. Lagu-lagu yang lembut kan banyak. Sekarang anak-anak diajari lagu yang lembut, nggak mau. Kalau kita nggak punya strategi, mereka pilihnya lagu-lagu yang pokoknya menghentak-hentak, yang gembira, jadi soundtrack soundtrack film-film kartun itu kan rata-rata begitu ya. Itu harus ada pengimbang itu. Iya, berarti kalau lagu yang baik menurut Kak Adi, lagu yang lengkap lah. Sesekali kita ajak mereka bernyanyi dengan lagu gembira, tapi jangan diabaikan juga peran lagu-lagu yang lembut itu punya aspek dan sentuhan yang berbeda. Baik Kak Adi, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali pemirsa di studio dan juga di rumah. Tetap di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Masih di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Masih bersama dengan Kak Adi Kitana. Nah, spesial hari ini kita berbicara tentang revolusi pendidikan anak lewat lagu Islami. Dari lirik ke akhlak. Ya. Dari lirik ke akhlak nih, satu kalimat yang penting ya. Kak Adi, kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Ya, Kang Denny, di era informasi, di era digital, di mana anak sekarang hidup seolah-olah dalam dunianya sendiri, menjadi penting kita untuk terlibat, hadir langsung, mengambil peran, terutama dalam bagaimana lagu anak-anak edukatif itu kembali hadir ke ruang dengar mereka untuk memberikan tidak sekedar pengetahuan, tapi juga inspirasi dan sentuhan hati. Maka ada satu kata-kata yang ingin saya tekankan, mari kita didik iman dan hati anak-anak, dan biarlah lagu menjadi jembatan paling indah untuk menyentuh iman dan hati mereka itu. Gitu. Kak Adi, ada pesan-pesan juga buat para guru ya. Para guru itu harus membuat karya yang seperti apa, yang mudah gitu, yang mudah sekali untuk bisa. Iya. Lagu itu sebenarnya adalah fitrah ya. Jadi ada orang, Kak gimana cara bikin lagu? Kalau belajar bikin lagu itu sangat gampang. Sangat gampang. Karena saya katakan, kalau Anda bisa tersenyum, Anda pasti bisa mencipta lagu. Jadi di Sekolah Cipta Lagu Anak Kak Adi itu, kita sudah hadir sejak tahun 2014 hingga sekarang. Sudah lebih dari 26 angkatan. Belum pernah ada satu peserta pun dengan latar belakang seperti apapun. Mereka yang tidak selesai mencipta lagu sampai lagunya direkam di studio. Semuanya. Dan mereka akhirnya merasakan, oh ternyata bikin lagu, terutama lagu anak-anak itu sesederhana itu. Mudah. Gitu. Sangat mudah, bukan hanya mudah. Nah, kalau tadi harapan kepada guru-guru, saya menekankan yang tadi sempat saya sampaikan Kang Denny, mari guru-guru di seluruh tanah air, kita mengambil peran aktif. Ya. Bagaimana merubah lirik kata-kata yang biasa menjadi luar biasa karena kita rangkai menjadi sebuah media baru yang disuka oleh anak-anak, yaitu lagu anak-anak. Apapun yang ada dalam pikiran kita, ketika itu dituangkan, bukan sekedar berhenti di kata-kata yang indah, tetapi kemudian ada melodi yang sesuai untuk mengiringinya, itu anak-anak akan jauh lebih mudah mempelajari dan dengan rela hati menerimanya, gitu ya. Karena tidak ada paksaan. Ketika menyanyi itu rata-rata kan mereka hadir ketika sedang bergembira. Saat belajar misalnya, kemudian mereka bersenandung ringan, itu pasti hatinya juga sedang gembira. Dan tanpa disadari, lagu-lagu itu masuk ke dalam diri mereka. Gitu. Kalau saya lihat Kak Adi ini banyak karya-karya yang dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi semua ada lagunya ya. Ada lagunya. Salah satu lagu Kak Adi yang mana sih yang boleh dibawa juga nih sama ibu-ibu ke rumah nih biar hafal itu? Saking banyaknya kadang-kadang kalau ditanya begini yang mana itu boleh dipilih gitu ya. Ya, Kak Adi banyak bikin lagu-lagu yang cuman sebait kan. Ya. Ya, misalnya begini.
Aku anak soleh, taat selalu pada ayah ibu, juga guruku. Ku sayangi teman, tak ku bedakan. Syukur pada Allah, tak ku tinggalkan. Itu cuma sebait, tapi muatannya banyak pesan gitu buat hafal nggak anak-anak. ibu-ibu? Ya. Udah hafal. Kalau lupa nanti bisa dibuka di channelnya Kak Adi. Oh. Ya, jadi semangat selalu tuh. Jadi dibawakan lagi, dipelajari satu-satu. Ya. Tadi sulit nggak sih buat kayak gitu? Kata-katanya itu? Sebenarnya kalau guru itu kan sudah banyak yang selalu disampaikan ke anak-anak. Guru itu pabrik kata-kata, saya bisa katakan begitu ya. Sehingga mengajari guru mencipta lagu itu selama ini Kak Adi nggak pernah kesulitan. Dari syairnya, kemudian dirubah menjadi lagu yang utuh, itu mereka hanya butuh waktu beberapa menit. Ini terakhir Kak Adi membimbing guru-guru agama Islam, TK dan PAUD se-Indonesia. Sewakil dari seluruh provinsi di Semarang, itu secara spontan kita bikin lagu, dan sekarang sedang kita proses menjadi album baru untuk rujukan lagu anak-anak di TK dan di PAUD. Masya Allah. Itu ya. Iya. Ibu-ibu jadi pengen sekolah lagi ya? Jadi pengen jadi anak-anak lagi, insya Allah. Pengen PAUD lagi Bu? Sekarang jadi guru aja ya? Guru untuk cucunya, guru untuk anak-anaknya di rumah. Insya Allah Kak Adi, nah sekarang tadi untuk guru ya, nah sekarang untuk anak-anak. Gimana nih pesan untuk anak-anaknya sendiri ini? Sebenarnya lagu itu sudah membawa pesannya ya. Kadang-kadang orang tua di era sekarang, di masa sekarang itu kesulitan memberi nasihat pada anak-anak. Anak-anak lebih suka asik dengan gadgetnya gitu ya. Maka kalau saya sesuai dengan pesan Syekh Abdullah Nasih Ulwan, orang tua jangan terlalu banyak kasih nasihat. Sebelum dua hal yang menjadi dasarnya kita lakukan. Apa dua hal yang menjadi dasar sebelum kita bernasihat? Satu, teladan. Yang kedua, pembiasaan. Ya. Teladan dan pembiasaan ini dibangun menjadi lebih indah melalui lagu, Kang. Kembali sesuai tema kita, kita bangun teladan dan kebiasaan karena sering didengar itu jadi kebiasaan. Jangan terlalu banyak bernasihat untuk anak generasi alfa sekarang kalau dua dasarnya belum kita lakukan. Jadi setelah teladan, pembiasaan, baru nasihat boleh disampaikan. Karena kalau nasihat disampaikan sebelum dua landasan ini, anak-anak Jawa itu, orang Jawa bilangnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Teladan ya, satu kalimat tuh. Teladan dan pembiasaan. Pembiasaan. Nah itu kita bangun menjadi lebih indah melalui lagu anak-anak. Ayo sholat. Ibu kok nggak sholat? Ini sinetron belum selesai. Kayak gitu ya. Ya tadi teladan di situ dulu ya. Ya. Tadi ada kata-kata penutup nih. Penutup lagi ya? Iya penutup. Tadi kesimpulan, sekarang penutup. Karena asik dibicaranya. Jadi ini. Lagu anak-anak adalah jembatan terindah menyentuh hati, pikiran, dan iman mereka. Mari jadikan lagu anak-anak edukatif Islami menjadi salah satu hadiah terbaik untuk anak-anak kita dari ruang dengar awal mereka sejak bangun tidur hingga menjelang mereka ke pembaringan di malam hari. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Kak Adi Kitana. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa di rumah dan di studio. Alhamdulillah selesai sudah bahasan kita. Sebenarnya asik, masih banyak yang ditanyakan Kak Adi. Ya, Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa berjumpa lagi Kak Adi. Amin. Sehat selalu ya. Terima kasih Terima untuk kasih, hadirnya di Tablik Islami TPRI. Baik, terima kasih semuanya yang hadir di studio ya, dan juga para pemirsa di rumah. Insya Allah kita jumpa kembali dalam Tablik Islami yang akan datang. Saya Dini Aden, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia
Ibarat ladang nan subur, tempat menanam pohon rahmat, bercabang jutaan kebaikan akhirat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manisnya iman. Dunia bagai sekedipan mata, jangan kau dewakan dunia, tempat yang sungguh penuh dengan angkara murka. Jikalau engkau lupa untuk meraih surga, di sana sungguh bahagia. Mari berdiri semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga beri hamba kebaikan di atas dunia dan kebaikan kelak di akhirat, dan hindarkan hamba dari siksa neraka. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia bagai sekedipan mata, jangan kau dewakan dunia. Dunia tempat penuh dengan angkara murka, jangan engkau lupa meraih surga. Dunia ibarat ladang nan subur, tempat menanam pohon rahmat, bercabang jutaan kebaikan akhirat, beranti ketakwaan,